Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga pagi kalian menjadi pagi yang sangat indah. Dan gimana nih kabar kalian semuanya? Pastinya kalian baik-baik saja dan dalam keadaan sehat ya teman-teman, serta kalian semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi perkenalkan, nama saya Melinda Amalia Putri dari kelas MP2A, program studi manajemen pemasaran, jurusan administrasi bisnis Politeknik Negeri Semarang. Jadi untuk pagi hari yang cerah ini saya akan training salesperson untuk memaparkan materi yang saya bawa, yaitu tentang melatih memilih untuk memperoleh prospek yang tepat. Jadi jangan lupa diperhatikan dan disimak sampai selesai ya teman-teman salesperson semuanya. Jadi sebelum kita masuk ke dalam inti dari materinya, saya akan membacakan dulu tujuan dari diadakannya training ini, lebih khususnya pada materi melatih memilih teknik untuk memperoleh prospek yang tepat. Jadi tujuannya di sini ada 3 tujuan yang saya bawa, yaitu yang pertama, diharapkan salesperson dapat memilih teknik untuk memilih prospek yang tepat. Tujuan yang kedua, diharapkan salesperson dapat mengetahui langkah-langkah prospecting. Dan tujuan ketiga yang saya bawa pada training salesperson kali ini yang membahas tentang melatih memilih teknik yang tepat untuk memperoleh prospek yang baik atau yang tepat, itu diharapkan salesperson dapat mengetahui prospecting yang tepat, seperti itu. Jadi dari tujuan saya bawakan, itu sangat penting sekali bagi kalian untuk mengetahui itu semuanya. Bicara tentang prospecting nih teman-teman semua, pasti di sini ada yang udah tahu nih prospecting itu apa, dan pasti ada juga yang belum tahu tentang prospecting itu apa gitu ya teman-teman. Jadi di sini saya akan menjelaskan prospecting itu apa. Jadi prospecting itu adalah kegiatan mencari dan mengunjungi calon konsumen yang hingga saat ini belum memperoleh perusahaan. Secara kolektif, customer atau pelanggan dapat diibaratkan sebagai sebuah waduk. Pasti teman-teman di sini pada tanya nih, kok konsumen bisa diibaratkan sebagai waduk? Tuh gimana? Kok waduk bisa diibaratkan sebagai customer tuh gimana? Nah, saya akan jelaskan. Jadi waduk kan harus diisi terus nih, agar permukaan air itu tidak surut karena menguap atau mengalir keluar. Demikian juga wiraniaga. Untuk meningkatkan jumlah pelanggan harus terus-menerus menemukan pembeli baru sebagai ganti pelanggan yang keluar karena meninggal, pensiun, ganti usaha, beralih profesi, atau pilot. Nah, seperti itu teman-teman. Kok jawaban dari kok bisa sih customer bisa diibaratkan sebagai waduk? Jadi seperti itu jawabannya. Baik, kita lanjut untuk slide selanjutnya, yaitu tentang langkah-langkah prospecting. Jadi pada langkah-langkah prospecting ini terdapat 4 tahapan untuk melakukan prospecting loh teman-teman. Apa aja sih yang ada dalam langkah-langkah prospecting ini? Nah teman-teman, untuk langkah-langkah prospecting ini ada 4 loh. Jadi yang pertama itu menemukan syarat-syarat bagi calon pembeli. Yang kedua yaitu mencari calon pembeli potensial. Yang ketiga itu ada mengkualifikasi calon pembeli berdasarkan syarat-syarat yang telah ditetapkan. Dan yang terakhir dari langkah-langkah prospecting yaitu menghubungkan produk yang ditawarkan dengan klarifikasi masing-masing pembeli. Jadi kita akan bahas satu-satu tentang langkah-langkah prospecting ini. Jangan bosan ya teman-teman. Nah, kita akan bahas tentang langkah yang pertama, yaitu menemukan atau merumuskan syarat-syarat bagi calon pembeli. Nah, syarat ini itu persyaratan tersebut antara lain yaitu kebutuhan terhadap produk, kemampuan untuk membayar atau daya beli, dan kekuasaan untuk mengadakan pembelian. Dan dapat atau dicapai oleh wiraniaga, seperti itu.
Selanjutnya untuk langkah kedua dari prospecting yaitu mencari calon pembeli potensial. Berdasarkan persyaratan yang telah ditetapkan sebagai calon pembeli, maka selanjutnya wiraniaga ini bergerak menemukan lokasi calon pembeli yang memenuhi persyaratan tersebut. Beberapa teknik ini untuk mendapatkan calon pembeli adalah di sini saya akan menyebutkan 3 atau 4 teknik-teknik yang bisa digunakan untuk menemukan lokasi calon pembeli yang memenuhi persyaratan yang tadi saya sudah sebutkan. Yang pertama ada endless chain method, yaitu pelanggan lama sangat efektif sebagai sumber informasi prospek. Wiraniaga menanyakan pada pelanggan yang merasa puas, mungkin mereka mengetahui siapa lagi yang membutuhkan produk yang setelah mendapatkan nama prospek, wiraniaga meminta pada pelanggan yang bersedia namanya digunakan kembali sebagai referensi. Itu adalah teknik yang pertama, yaitu endless chain method. Yang kedua ada center of influencer method, atau wiraniaga membutuhkan orang-orang yang terkenal dan berpengaruh pada kelompok masyarakat atau wilayah tertentu untuk ditetapkan sebagai center of influencer. Orang-orang tersebut diminta kesediaannya memberikan informasi kepada calon pembeli dan membantu mengadakan appointment dengan memperkenalkan teman atau kerabat mereka secara pribadi dengan telepon. Selanjutnya tadi adalah teknik yang kedua, yaitu center of influencer method. Selanjutnya teknik yang ketiga yaitu teman atau kerabat. Teman dan kerabat ini merupakan sumber informasi yang sangat penting. Dan yang keempat ada inquiries atau meminta keterangan. Banyak sekali wiraniaga mendapatkan prospek dari tanggapan iklan seperti telepon, email, brosur, katalog yang mereka kirimkan. Dan yang kelima yaitu cold canvas method. Jadi teknik ini yaitu wiraniaga mengadakan kunjungan pada setiap orang yang perusahaan dengan berbagai informasi, baik kebutuhan maupun kemampuan membeli, dan pihak-pihak yang dikunjungi wiraniaga berdasarkan flow love average dengan calon pembeli itu menemukan prospek. Metode ini biasanya digunakan para wiraniaga yang menjual produknya, seperti itu. Baik, tadi adalah langkah-langkah yang atau teknik-teknik yang bisa digunakan. Selanjutnya saya akan melanjutkan ke langkah ketiga dari langkah-langkah prospecting, yaitu mengklarifikasi calon pembeli berdasarkan syarat-syarat yang telah ditetapkan. Jadi untuk langkah yang ketiga ini, calon pembeli sementara kemudian diklarifikasi dengan informasi tambahan yang lebih mempermudah untuk mengetahui siapa saja yang merupakan calon pembeli yang bona fide atau yang memasuki kualifikasi, dan mana saja yang tidak memasuki kualifikasi berdasarkan pada persyaratan yang telah ditentukan. Dan yang terakhir adalah langkah yang terakhir dari prospecting, yaitu menghubungkan produk yang ditawarkan dengan klarifikasi masing-masing calon pembeli. Jadi berdasarkan produk yang dijual, wiraniaga ini menghubungkan produk yang cocok dengan kebutuhan masing-masing pembeli, seperti itu. Jadi itu adalah penjelasan tentang keempat langkah-langkah prospecting. Jadi saya akan lanjut ke slide berikutnya. Baik, slide selanjutnya ada prospecting yang efektif. Jadi wiraniaga yang profesional harus mampu menjalankan prospecting yang efektif untuk mendapatkan prospek yang benar-benar kualifikasi atau yang memenuhi kualifikasi. Jadi di sini ada 5 prospecting yang tepat. Yang pertama ada menggandakan nilai dan mengklarifikasikan calon pembeli. Yang kedua ada memiliki perencanaan prospecting yang terorganisir.
Yang ketiga ada memelihara catatan-catatan dengan baik. Yang keempat ada menargetkan atau menetapkan target. Yang kelima ada selalu mengembangkan metode prospecting yang baru. Jadi seperti itu kelima langkah prospecting yang efektif. Tidak terasa kita sudah selesai pada penghujung acara training salesperson pada pagi hari ini. Semoga dengan adanya training salesperson yang sudah saya sampaikan tentang memilih teknik untuk memperoleh prospek yang tepat ini dapat tersampaikan dengan baik dan dapat dijalankan dengan baik kepada para salesperson yang ada. Selebihnya saya mohon maaf apabila ada kekurangan yang saya sampaikan kepada salesperson pada saat saya presentasi, atau tutur kata saya yang tidak baik atau tidak berkenan pada saat saya presentasi, atau kesalahan yang saya buat disengaja ataupun tidak disengaja. Mohon dimaafkan segala kekurangan yang saya lakukan. Semoga dan yang saya harapkan salesperson ke depannya dapat menjalankan training atau menjalankan materi yang sudah saya berikan kepada salesperson untuk mencapai target atau mencapai prospek yang tepat. Seperti itu dari saya. Selebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.